Halo kawan-kawan semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Bersama saya Muhammad Faisal Amin, masih di kelas Expert System Foundations. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah backward chaining. Silakan subscribe, like, comment, share sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Berbeda dengan forward chaining, di dalam backward chaining ini yang akan kita uji adalah fakta-fakta pendukung dari tujuannya. Tujuannya sudah diketahui. Nah, kita akan menguji fakta-fakta itu relevan atau tidak. Disebut dengan goal driven reasoning atau penalaran berbasis tujuan. Nah, sistem pakar memiliki tujuan atau nanti dalam bahasa Inggris itu disebut dengan goal. Ya. Tujuan ini merupakan solusi hipotesis dan mesin inferensi berusaha menemukan bukti untuk membuktikannya. Nah, jadi kita menginputkan goalnya, ya sistem pakar akan mencari ya dan menemukan buktinya ke kita. Nah, nanti user yang menentukan ya ini sesuai atau tidak nih bukti-buktinya. Pertama, basis pengetahuan dicari untuk menemukan aturan yang mungkin memiliki solusi yang diinginkan. Aturan tersebut harus memiliki tujuan di bagian then. Kemudian jika aturan seperti itu ditemukan dan di bagian if kondisi cocok dengan data dalam database, maka aturan tersebut match dan dinyalakan dan tujuannya terbukti. Nah, misalnya kita ingin mendiagnosis seseorang itu kena penyakit COVID-19 atau tidak gitu ya. Goalnya sudah diketahui kan, eh, kemungkinan pasien ini kena COVID-19. Nah, itu kita masukkan ke goal gitu ya, COVID-19 misalnya. Nah, nanti sistem pakar akan mencari ya fakta-fakta yang berhubungan dengan COVID-19 dan user nanti akan mengonfirmasi apakah fakta-fakta tersebut true atau false. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang forward chaining ya kita tidak tahu goalnya, belum tahu goalnya. Kita hanya memasukkan fakta-faktanya aja, gejala-gejala penyakitnya. Kalau COVID-19 misalnya ya, gejalanya tidak bisa mencium gitu, pusing, demam. Nah, kita yes semua tuh fakta-fakta itu. Nanti expert system akan menentukan bahwa dia misalnya kena COVID-19 gitu. Nah, cara kerja backward chaining ini, penalaran dimulai dengan tujuan atau goal, kemudian merunut balik ke jalur yang akan mengarahkan ke tujuan atau goal tersebut. Nah, cara ini untuk eh, kasus diagnosis ya sangat efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Tujuan dari inferensi ini mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Nah, jadi tidak seperti forward chaining yang sangat banyak nanti menjalankan rule. Kalau yang backward chaining ini relatif lebih sedikit kita mengaktifkan rule-nya ya atau mempayat rule-nya. Metode inferensi runut balik atau forward chaining ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis. Kayak misalnya masalah diagnosis penyakit COVID-19 gitu ya, diagnosis kerusakan komputer, diagnosis penyakit jantung dan sebagainya. Untuk lebih mudah dalam memahami teori dan implementasi backward chaining, kita akan mempelajarinya melalui studi kasus, yaitu expert system reward terhadap karyawan berbasis backward chaining. Studi kasus ini sudah pernah kita pakai ketika kita mempelajari forward chaining. Nah, komponen yang diperlukan tentu fakta-fakta atau facts, aturan-aturan atau rules, dan tentu inference engine gitu ya. Nah, semua materi di sini di expert system ini kita akan mengambil dari bukunya Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent System, penulis Michel Nepetsky. Nah, tapi di sini saya tambahkan beberapa penjelasan supaya lebih mudah lagi dipahami. Oke, kita mulai dari fakta-fakta yang ada ya. Nah, di sini fakta-faktanya kita modelkan dari eh, kita modelkan dengan alfabet A sampai A B C D E gitu ya. Kita modelkan dengan alfabet A B C D E L M X Y Z N.
Nah, yang akan kita uji ya goalnya adalah yang Z loh. Apakah karyawan layak mendapatkan promosi? Kemudian dari fakta-fakta itu kita buat rule-nya. Ya, ada 5 rule. Rule yang pertama ini juga sama sebenarnya dengan yang forward chaining ya, yang sudah kita bahas di forward chaining. Rule 1, if Y, N, D, dan Z. Rule 2, if X, N, B, N, E, dan Y. Rule 3, if A dan X. Rule 4, if C dan L. Rule 5, if L, N, M, dan N. Nah, untuk detailnya, A itu apa, B itu apa, C itu apa, kalian lihat di sini. Nah, di box ini. Fakta di database A, B, C, D, dan E itu bernilai true. Nah, jadi nanti ketika kita tentukan yang akan diuji tujuannya adalah yang Z, database itu berarti kalau user mengisi data ya, AB, fakta A, B, C, D, dan E ini diisi true oleh user. Jadi fakta di database di sini defaultnya A, B, C, D, E-nya bernilai true. Fakta awalnya bernilai true untuk fakta di database. Nah, ini saya salah ya, bukan default, tapi fakta awal A, B, C, D, E itu true. Nah, ini adalah gambaran algoritma backward chaining. Nah, kita tidak menggunakan cycle seperti forward chaining. Jadi kita langsung ke tujuannya atau ke goalnya. Tadi yang akan kita uji adalah goal Z. Jadi kita lihat yang den-nya Z rule yang mana? Rule yang satu ya. If Y, N, D, dan Z. Nah, Z ini tidak bisa kita tentukan. Kenapa? Karena fakta-fakta kondisinya itu belum ada di database. D-nya memang sudah ada di database, tapi Y nggak ada. Nah, sehingga di sini kita akan apa namanya cari ya fakta Y. Kita akan jadikan sub goal Y di pas yang kedua. Nah, adanya apa kondisinya belum terpenuhi untuk yang Y, kita cari yang den-nya Y di pas yang kedua. Nah, di sini sub goalnya adalah Y, kita akan cari yang den-nya adalah Y, yaitu rule yang kedua ya, rule yang kedua. If X, N, B, N, E, dan Y. Nah, ini juga tidak bisa, tidak match ya. Kenapa jadi tidak match? Karena fakta X belum ada di database untuk pas 2. B dan E memang ada di database, tapi X belum ada. Nah, sehingga di pas yang ketiga, kita akan mencari den yang dennya X gitu ya. Sub goal X jadinya. Nah, kita cari di sini eh, fakta yang ketiga. Nah, ditemukan ya. Fakta yang ketiga ini ada yang dennya X. Jadi kita tandai ya. Nah, di sini kita pastikan bahwa semua fakta di kondisi itu sudah ada di database. Kemudian lanjut ke pas 4. Nah, di pas 4 ini eh, kita jalankan rule yang ketiga. Dan ini max ya, if A dan X. A-nya ada di database. Nah, karena dia max, maka fire. Kalau fire, maka fakta X ditambahkan di database. Nah, kemudian kita balik lagi ya, kembali mencari yang sub goal Y. Nah, kita cari yang den-nya ada Y-nya di pas yang kelima, yaitu rule yang kedua. Nah, kita lihat fakta-fakta pada kondisi. Apakah sudah ada di database atau tidak? X ada di database. B ada di database. E juga ada di database. Sehingga rule yang kedua ini max dan fakta baru Y itu ditambahkan di database ya. Fire berarti. Fire itu berarti fakta yang di den ini akan ditambahkan di database. Nah, kemudian kita akhirnya kembali lagi ke tujuan awal ya, yaitu untuk mencari Z.
kita jalankan kembali ya, kita cari yang den-nya Z, rule yang pertama, if Y and D then Z. Nah, di sini kita cek Y ada di database, D juga ada di database. Nah, sehingga rule pertama ini max and fire. Fire itu berarti yang di den ini fakta Z akan ditambahkan di database. Nah, di sini terbukti ya bahwa Z bernilai true. Di sini saya detailkan kembali bagaimana perhitungan algoritma backward chaining. Pertama-tama, mesin inferensi berusaha untuk menyimpulkan fakta Z. Kemudian mencari basis pengetahuan untuk menemukan aturan yang memiliki goal atau tujuan. Ya, tentu yang akan kita cari yang den-nya Z, ya, den-nya bernilai Z. Nah, mesin inferensi menemukan dan menumpuk aturan satu, Y, N, D, Z. Nah, tapi ini tidak max and fire ya. Nah, karena tidak max and fire, maka di pas yang kedua kita akan mencari sub goal Y yang belum ada di database. Nah, di pas kedua, mesin inferensi mengatur sub goal yaitu fakta Y dan mencoba menentukannya. Nah, kita periksa di database tapi Y tidak ada. Kemudian bas pengetahuan dicari lagi untuk aturan dengan fakta Y di bagian den. Nah, mesin inversi menempatkan dan menumpuk aturan dua, X, N, B, N, E, dan Y. Bagian itu dari aturan dua terdiri dari fakta X, B, dan E, dan fakta-fakta ini kalau belum ada di database harus tetapkan dulu. Di sini B dan E sudah ada di database, tapi X tidak ada di database. Nah, kemudian di pas yang ketiga, kita cari yang dan-nya X, sub goal-nya adalah X ya. Kita cari dan yang X. Kemudian dicari dulu fakta X ada nggak di database. Oh, ternyata nggak ada ya. Kemudian setelah dicari fakta X yang nggak ada, kita ke den X. Nah, ketemu nih ada aturan 3 ya. Tapi di pas 3 ini dia tidak langsung menjalankan. Nah, kemudian karena semua kondisi pada bagian karena semua fakta pada kondisi sudah ada di database ya. Di pas yang keempat kita bisa menjalankan rule yang ketiga ya. Kita mulai dulu dari den X sub goal X. If A dan X, A ada di database, sehingga aturan ketiga ini max and fire. Fire berarti den X itu akan ditambahkan di database. Jadi pada pas keempat ini, fakta di database itu tidak lagi A, B, C, D, E, tapi sudah ketambahan X. Kemudian pada pas 5, mesin inferensi kembali ke fakta sub goal Y dan sekali lagi mencoba menjalankan aturan 2. X, if, X, N, B, N, E, dan Y. Fakta X, fakta B, dan fakta E ada di database sehingga rule 2 ini max and fire. Fakta Y ditambahkan ke database. Kemudian pas yang keenam kita kembali ke tujuan awal yaitu apakah Z bernilai true ya tadi. Itu yang Z-nya Z adalah aturan 1. If Y and D dan Z. Nah, ternyata max and fire. Sehingga Z ditambahkan sebagai fakta baru di database. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Z bernilai true. Oke, saya ulang lagi ya. Sekali lagi nih, saya ulang. Nah, kita mulai dari pas 1. Nah, jadi langkah pertama di pas 1 ini adalah tadi kita menyimpulkan fakta Z ya. Z ini dicari dulu nih, ada nggak di database sebelum melakukan mencari rule-nya. Z-nya ada nggak di database? Nah, ternyata Z-nya nggak ada di database. Nah, kalau Z-nya nggak ada di database, berarti kita mencari rule yang ada den Z-nya. Yang mana yang ada den Z-nya? Nah, ternyata ya sistem menemukan yaitu
aturan satu. Nah, aturan satu ini belum bisa, belum max ya, belum max and fire karena fakta Y belum ada di database. Nah, kemudian di pas yang kedua, fakta yang belum ada di database, yaitu fakta Y, itu kita jadikan sub goal. Nah, kita cari lagi ya di pas kedua ini, apakah Y itu ada di database sekali lagi. Dicari dulu Y-nya. Nah, ternyata Y nggak ada. Kemudian kita cari rule yang ada dan Y. Nah, kita temukan pada aturan yang kedua. Nah, cuman fakta pada kondisi yaitu fakta X itu belum ada di database. Nah, sehingga eh, rule ini juga belum max empire ya. Eh, lanjut ke pas 3 di mana yang menjadi sub goal adalah X. X fakta X ini kita cari dulu di database ada nggak? Ternyata nggak ada. Nah, kemudian kalau nggak ada kita cari rule yang apa namanya? Yang dennya bernilai X. Yang dennya adalah X. Nah, ketemu di aturan yang ketiga. Nah, di sini pada bagian pas 3 ini kita sudah memastikan bahwa semua kondisi, ya semua fakta pada kondisi bernilai true. Pada pas yang keempat, ya aturan 3 ini dijalankan, ternyata max, di mana memang ada fakta A di database, sehingga nilai den ya yang bernilai X itu, nilai den yaitu X tadi, itu akan ditambahkan di database. Ya. Fakta X akan ditambahkan di database. Nah, di pas 4 ini outputnya, database-nya tidak lagi hanya A, B, C, D, E, tapi A, B, C, D, E, X. Di pas yang kelima, nah kita mundur lagi ya, untuk apa namanya, memeriksa ya, untuk mencari sub goalnya tadi. Nah, mesin inversi kembali ke fakta sub goalnya dan sekali lagi mencoba menjalankan aturan 2. If X, N, B, N, E, dan Y. Nah, di sini eh, ketiga kondisi X, N, B, N, E ini ada di database. Sehingga aturan kedua ini max and fire Y, fakta Y ditambahkan di database. Nah, sehingga di pas 5 ini outputnya, output di database tidak hanya lagi A, B, C, D, E, X, tapi ketambahan X sehingga menjadi A, B, C, D, E, X, dan Y. Nah, kemudian sistem sekali lagi ya kembali ke aturan 1. Mencari tujuan awal tadi yang den Z. Aturan 1 ini akan dijalankan. Nah, ternyata max, fakta Y, dan fakta D ada di database. Sehingga fakta Z akan ditambahkan di database. Nah, di sini terbukti bahwa nilai Z bernilai true. Nah, memang agak sulit mungkin ya awal-awalnya kita mempelajari ini. Mungkin kawan-kawan bisa menonton beberapa kali video ini. Nah, kemudian setelah nanti mengulang video ini berkali-kali, silakan kawan-kawan menjawab kuis berikut ini. Nah, kuis ini sebenarnya sama dengan kuis yang forward chaining, tapi metode yang kita gunakan adalah yang backward chaining. Nah, ini yang pertama tadi variabel-variabelnya, fakta-fakta kita simbolkan dengan alfabet A, B, C, D, E, F, G. Setiap variabel dapat bernilai true dan false. Kemudian fakta-fakta ini akan kita buat database. Fakta yang ada di database ya yang bernilai true itu adalah fakta A dan fakta B. Kemudian rule-nya kita simpelkan menjadi seperti ini. Jelaskan solusinya menggunakan backward chaining. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.